masih senjata perang untuk menghadapi Amerika. Amerika menghadapi Rusia menumpuk senjata perang. Akibatnya ketika krisis ekonomi di Rusia terjadi, seluruh senjata Rusia itu langsung jadi barang bekas. Seluruh senjata Amerika yang dimaksudkan untuk menghancurkan Rusia akhirnya dipakai untuk berperang dengan Taliban di Afghanistan, yang di luar rencana sebetulnya. Nggak terjadi penyelesaian konflik karena Rusia keburu bangkrut secara ekonomi, hancur. Tapi ketegangan itu berlanjut terus karena dunia selalu ingin ada polar. Itu udah semacam tradisi di dalam politik bahwa kehidupan yang stabil justru kalau ada polarisasi. Kalau ada tanpa polarisasi, industri nggak maju. Nah sekarang Amerika ada di tangan Partai Republik yang punya ideologi. Kalau terjadi krisis ekonomi, sebaiknya aktifkan industri perang supaya ekonomi bergerak melalui perang. Jadi perang itu adalah alat untuk mendinamisir ekonomi. Di dalam pandangan Partai Republik Amerika selalu begitu. Perang adalah cara untuk menghidupkan ekonomi itu. Cina tentu bersiap-siap karena dia punya semacam tadi akal historis di belakang yang ingin jadi superpower. Tetapi krisis ekonomi di Cina itu tidak memungkinkan dalam analisa saya untuk dia berani menantang Amerika dari segi kapasitas ekonomi untuk mendukung perang tuh. Jadi sekali lagi keadaan Indonesia hari ini akan terkait dengan persaingan baru di Timur Tengah, dan Cina mungkin ya dia akan memilih untuk sementara mungkin mendiamkan Amerika berperang dengan Iran sambil memata-matai seberapa banyak kemampuan Amerika untuk bayar anggaran perang. Mungkin Amerika akan minta Arab Saudi untuk membiayai perangnya dengan Iran segala macam. Itu yang kita tunggu sekarang. Tapi Cina tetap bersiap untuk jadi pemain hegemoni di kawasan Asia Tenggara. Karena itu dia bangun infrastruktur perang di situ. Segala macam penguasaan pelabuhan sekarang. Jadi persiapan perang pasti akan terjadi. Nah dalam keadaan ada persiapan perang, ada superpower Amerika dan junior superpower Cina dan potensial pengganggu Amerika yaitu Iran. Dalam keadaan itu Indonesia akan diseret karena krisis global nanti. Jadi pelemahan dunia itu akan lebih cepat. Kalau dia lebih cepat berlangsung berarti pelemahan Indonesia juga cepat berlangsung. Nah, itu yang saya bayangkan. Orang selalu bilang NKRI harga mati. Itu yang saya selalu persoalkan. Matinya di harga berapa gitu kan. Kalau terjadi perang, misalnya konflik berkelanjutan di Natuna, Cina Selatan, maka Indonesia itu 14 jam langsung berhenti karena kita import semua bahan itu melewati Cina Selatan. Berapa banyak rahim ibu-ibu, emak-emak yang akan mengalami infeksi karena antibiotik tidak bisa lagi kita sediakan karena ada perang di Cina Selatan misalnya. Berapa banyak mahasiswa yang nggak bisa makan Indomie karena bawang putih masih diimpor dari Amerika. Berapa banyak pesawat terbang kita yang nganggur karena spare part masih dari Amerika. Kita bisa bilang kita punya tank segala macam, kita punya pesawat perang, kita punya mortir, iya, tapi spare partnya masih kita impor. Dan itu artinya kalau terjadi perang kita diembargo pada spare part, maka 14 jam kita habis peluru. Karena skrup tank itu tetap mesti minta izin dari Amerika untuk memperbaiki. Kita nggak bisa ganti skrup tank itu dengan skrup SMK, nggak bisa. Jadi sekali lagi ada nasionalisme, tapi kita mesti ukur daya tahan kita sebagai bangsa. Dan di atas segala-galanya saya ingin agar supaya tradisi semacam ini kita lakukan dimanapun, bahwa kita warga negara boleh melakukan kuliah umum untuk bahkan mengkritik dan mempersoalkan kebijakan negara. Karena tugas warga negara adalah menghasilkan ulang akal sehat yang pernah ditanamkan oleh pendiri bangsa. Saya kira itu poinnya, dan dari Ciledug kita terbitkan matahari dan tidak akan terbenam lagi sampai 2024. Oh, oke.